So hello viewers. Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Gila, aku udah kayak semingguan gak bikin video tentang UTBK ataupun yang berhubungan dengan SBMPTN maupun PTN. Setelah aku lihat tanggal, ternyata UTBK itu kurang dari 4 bulan. Atau mungkin kita cuma punya waktu sekitar 3 bulan untuk belajar dengan serius. Nah, terus gimana sisa 3 bulan waktu ini kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin? Karena sejujurnya waktu aku seusia kalian, itu aku juga belajarnya mepet kayak baru serius di bulan Januari, tapi alhamdulillah aku bisa lulus di SBMPTN dan SIMAK UI. Yang pertama dasarnya seperti ini. Ketika kalian mau ngerjain soal, kalau kalian nggak paham materi, kalian bisa nggak ngerjain soalnya? Kalau menurut aku pribadi, mereka yang nggak paham materi mungkin ngerjain soalnya tidak akan sehebat atau sebagus orang yang paham materi. Berarti yang paling dasar, hal pertama yang harus kalian ketahui adalah kalian harus tahu materi yang akan diujikan apa. Jadi hal pertama yang paling aku bisa sarankan adalah pelajari materi dulu. Kalau ditanya, Kak latihan soal dulu atau pelajarin materi dulu? Pelajarin materi dulu. Kalian gak usah belajar materi yang sampai dalam banget, menurut aku surface aja, tapi kalian cicil setiap hari sehingga cicilan-cicilan yang kalian lakukan untuk mengejar materi itu bisa ngebuat materi kalian juga akan semakin dalam nantinya. At least kalian tahu materinya ngomongin apa, ini topik tentang apa ketika kalian baca soalnya. Soalnya ada juga orang-orang yang kayak ngerjain soal tapi dia nggak tahu ini materi tentang apa. Kak, di setiap subtes UTBK itu ada materinya atau enggak? Itu pasti akan ada materinya teman-teman. Bahkan di penalaran umum pun itu ada materinya, itu nggak sekedar teks atau soal hitungan aja, tapi ada konsep-konsep yang digunakan untuk bisa menyelesaikan soal-soal di situ. Walaupun ada beberapa orang yang kayak nggak pakai teori juga bisa gitu untuk ngerjain hal itu. Yang kedua adalah kalian harus banyak latihan soal. Nah, dalam latihan soal ini yang aku sarankan adalah coba untuk sesuaikan dengan kemampuan materi kalian. Kenapa Kak disesuaikan dengan kemampuan materi? Karena yang aku lihat beberapa orang, termasuk aku juga, ketika kita lagi ngerjain soal, terus kita hitung nih, salahnya banyak banget. Kadang-kadang tuh kita jadi ngerasa pesimis, kadang-kadang kita jadi ngerasa down, kita jadi kayak ngerasa, aduh 3 bulan salahnya masih banyak gitu. Yang padahal menurut aku pribadi, soal UTBK kan gak semuanya susah ya. Kan ada pembagian-pembagiannya, berapa banyak soal yang mudah, berapa banyak soal yang sedang, dan berapa banyak soal yang susah. Jadi menurut aku sesuaikan dengan kemampuan kalian dulu. Kalau kalian ngerasa kayak di kemampuan soal-soal yang tadi yang agak mudah kalian udah bisa jawab, barulah latihan ke soal yang sedang. Jadi jangan kalian baru paham materinya mungkin 30%, tapi kalian ngerjain soal-soal yang harus mempunyai konsep materi sebesar 70% ke atas. Takutnya malah kalian jadi gak semangat lagi nanti latihan soalnya. Jadi menurut aku itu 2, latihan soal tapi disesuaikan dengan kemampuan materi kalian. Nah, yang ketiga adalah kalian harus pernah merasakan at least 2 atau 3 kali simulasi dalam mengerjakan tryout UTBK. Maksudnya simulasi apa Kak? Jadi gini teman-teman, ketika kalian UTBK itu waktunya panjang banget. Itu waktunya bisa berjam-jam. Kalian gak melakukan simulasi, aku takutnya tubuh kalian tuh gak adaptasi nanti dengan ketahanan untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Jadi menurut aku pribadi, kalau ada yang ngadain TO gratis atau kalian ikut TO yang waktunya sesuai dengan UTBK, aku sangat menyarankan kalian coba ikut, kalian coba lakuin, dan kalian akhirnya bisa tahu, bisa simulasi UTBK, ternyata UTBK kayak gini ya, waktunya sebanyak ini ya, sehingga nanti ketika kalian ngerjain UTBK, kalian udah terbiasa untuk melakukan UTBK tersebut. Jadi simulasi UTBK itu penting untuk melihat ketahanan tubuh kalian mengerjakan soal-soal di waktu yang cukup lama. Nah, yang jadi banyak pertanyaannya adalah, Kak tinggal 3 bulan lagi, aku bingung mau belajar TKA dulu atau TPS dulu. Kalau dari aku sih jawabannya, kalau ditanya belajar TPS dulu atau TKA dulu, aku selalu menyarankan belajar TPS dulu. Kenapa? Karena TPS itu kebanyakan orang lebih bisa dibandingkan TKA, itu yang pertama. Yang kedua, bobotnya itu lebih tinggi dibandingkan TKA. Kak, tahu dari mana bobotnya lebih tinggi? Aku mengutip dari Unpad, kalau kalian bisa lihat di sini, dia pernah mengatakan di tahun 2019 kalau TPS itu lebih tinggi daripada TKA. Gak hanya itu, asumsi aku kenapa itu lebih tinggi, karena di tahun 2020 yang dites itu cuma TPS dibandingkan TKA. Dengan alasan apa? Dengan alasan pihak LTMPT mengatakan bahwa TPS itu lebih bisa memprediksi keberhasilan
penghasilan kalian di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau ditanya pentingan mana, menurut aku lebih penting TPS. Tapi kalian jangan menyepelekan TKA, mentang-mentang kayak kalian ngerasa oh TPS itu bobotnya lebih besar, tapi kalian malah nggak belajar TKA-nya. Menurut aku itu salah juga. Menurut aku ketika kalian ngerasa kemampuan TPS kalian sudah di atas rata-rata atau di atas 60%, aku menyarankan untuk mulai belajar TKA-nya. Dan untuk belajar TKA pun menurut aku coba distrategikan atau disesuaikan dengan jurusan yang kalian pilih. Contoh, kalau kalian mau teknik, ya perkuatlah di fisika dan matematikanya. Kalau kalian mau dokter, ya perkuatlah di biologi dan kimianya. Bukan berarti yang lain gak diperkuat, tapi menurut aku itu adalah subtes-subtes yang harus diprioritaskan untuk kalian perkuat. Kenapa? Karena menurut aku pribadi, bobot-bobot yang ada di subtes tersebut itu akan lebih besar dibandingkan bobot subtes yang lainnya. Di UTBK akan ada pembobotannya, jadi walaupun nilai kalian sama, tapi ada nilai di subtes tertentu yang bobotnya lebih tinggi, kemungkinan besar yang akan dipilih lulus adalah mereka yang memiliki bobot yang lebih tinggi di subtes tersebut. Terus pertanyaan yang menariknya lagi adalah, Kak, aku mau belajar UTBK tapi tugas sekolah banyak banget. Sama aku ya, waktu aku seusia kalian, kalau ada tugas sekolah dan ada waktu untuk belajar UTBK, aku lebih milih belajar untuk UTBK. Misalnya kalian punya waktu 3 jam misalnya untuk belajar UTBK atau ngerjain tugas. Biasanya aku bagi 80% aku lakuin untuk belajar UTBK dan 20%-nya aku untuk ngerjain tugas. Memang selama aku ngerjain tugasnya yang penting jadi aja waktu itu aku mikirnya, karena menurut aku pribadi nilai-nilai yang ada di tugas itu tidak bisa membuat aku lulus di UTBK, sehingga aku lebih mementingkan belajar UTBK ketimbang ngerjain tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah di semester 6. Kalau semester 5 aku masih coba untuk memaksimalkannya. Biar apa? Biar peluang SNMPTN-nya lebih tinggi. Cuman setelah semester 5 aku mulai fokus di UTBK aja. Dan kalau ditanya, Kak, tapi aku takut yang lain udah pada belajar. Jangan pernah mikir kayak gitu teman-teman, karena percayalah banyak juga orang-orang yang aku lihat masih clueless banget, masih bingung banget untuk belajar materinya. Jadi menurut aku nggak ada salahnya mulai dari sekarang, langsung mulai dari sekarang, tancap gas dari sekarang. Dan aku yakin walaupun mungkin teman-teman kalian ada yang udah lebih dulu, kalau kalian rajin, kalau kalian udah tahu targetnya mau kemana, mau tinggiin di subtes mana, aku yakin banget kalian juga bisa membalap teman-teman kalian yang udah belajar dari 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu. Jadi tenang aja, yang penting kalian punya usaha untuk bisa memaksimalkan nilai UTBK kalian. Kalau ditanya, bisa nggak Kak belajar dari sekarang, mulai dari sekarang? Aku takut udah telat. Bisa teman-teman. Teman-teman jangan pernah putus asa. Karena kita nggak akan tahu kalau teman-teman nggak berusaha. At least teman-teman udah berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya nanti itu bisa teman-teman serahkan sama Tuhan di atas. Ada 4 kesimpulan yang bisa teman-teman ambil. Pertama, teman-teman pelajari materi dulu sebelum ngerjain soal. Yang kedua, teman-teman ngerjain soal dulu setelah paham materinya. Nggak usah paham dalam banget, yang penting surface aja. Dan teman-teman tingkatkan kesulitan soalnya setelah teman-teman berhasil untuk mengerjakan soal-soal yang relatif dari standar soal teman-teman. Nah, yang ketiga, jangan lupa simulasi UTBK buat meningkatkan ketahanan diri teman-teman ngerjain UTBK nantinya. Yang keempat, lebih mentingin tugas sekolah atau belajar UTBK. Kalau dari aku pribadi, lebih penting untuk belajar UTBK, dan yang harus teman-teman perhatikan, bobot TPS itu lebih tinggi dibandingkan bobot TKA. Jadi teman-teman sesuaikan dengan pilihan jurusan yang teman-teman inginkan, belajar TPS dulu tapi juga maksimalkan di subtes TKA yang sesuai dengan jurusan teman-teman. Itu dari aku tentang tips gimana caranya teman-teman bisa mengejar ketinggalan teman-teman di waktu 3 bulan ini. Kalau kalian ada kendala atau pertanyaan, kalian bisa tanyain di kolom komen. Aku pengen banget denger cerita kalian. Dan aku mau bilang thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa hari Minggu atau Sabtu mungkin aku bakal ngebahas soal-soal logika. Aku udah sering ngebahas di TikTok, teman-teman bisa lihat di sini. Dan aku akan ajarin teman-teman dari dasarnya sampai teman-teman ngerti gimana caranya. Kalau udah, thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.